Wilayah Sahara kan luas ya, Min? Yoi. Dan pastinya sinar matahari itu banyak di daerah ini. Yoi. Nah, kenapa ya nggak dipasang panel surya di daerah Sahara? Bukannya dengan wilayah seluas Sahara dan sinar matahari itu bisa jadi sumber tenaga listrik yang besar, Min? Oh, tidak semudah itu, Net. Yuk kita bahas. Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos. Hola amigos. Mungkin kalian pernah selama 1 detik dalam kehidupan kalian terpikirkan satu hal tentang gurun Sahara. Wilayah Sahara yang begitu luas dan sinar matahari yang melimpah. Kenapa kita tidak memasang panel surya yang melimpah di daerah Sahara? Oke, buat amigos yang belum tahu, panel surya adalah alat yang dirancang untuk merubah sinar matahari menjadi energi listrik. Bentuknya kayak gini amigos. Kalau dalam bahasa Inggris, namanya solar panel. Gue keinget pahlawan penguasa 7 elemen, Min. Maksudnya, Min, luas gurun Sahara itu sekitar 9,2 juta kilometer persegi. Bahkan Indonesia pun bisa muat di dalam. Wilayah seluas ini udah pasti bisa menampung banyak panel surya. Menurut perhitungan dari berbagai sumber, bahkan hanya sekitar 1,2% wilayah Sahara saja udah bisa memenuhi kebutuhan listrik di seluruh dunia. Plus wilayah ini merupakan wilayah padang pasir, dan jarang sekali ada pepohonan dalam jumlah besar, sehingga tidak perlu adanya penebangan pohon. Ya, karena tidak ada pohon, adapun jumlahnya sangat sedikit. Nah, dengan kondisi wilayah Sahara yang terus-menerus terkena sinar matahari pada siang hari, dan jarang sekali terjadi hujan, wilayah yang sangat luas, dan tanpa perlu deforestasi, ditambah hasil energi listrik yang melimpah, bukankah menjadi kondisi yang pas buat memasang panel surya tadi, apalagi dalam jumlah besar? Well, ternyata teori yang terdengar indah itu nggak sebanding dengan dampak yang akan terjadi kalau panel surya dalam jumlah banyak benar-benar dipasang di sepanjang gurun Sahara. Sekiranya ada beberapa alasan penting kenapa ide pemasangan panel surya berskala besar di gurun Sahara itu sama sekali tidak efektif. Yang pertama, suhu panas. Memang, panel surya itu fungsinya mengkonversikan sinar matahari menjadi energi listrik. Namun dilansir dari Project Solar UK, hanya sekitar 15-20% saja sinar matahari yang dirubah menjadi energi listrik. Selebihnya, justru diubah menjadi panas dan dilepaskan kembali ke lingkungan. Belum sampai di situ, warna panel surya kan lebih gelap daripada pasir di gurun Sahara. Tentunya kalian tahu, kalau warna gelap itu lebih banyak menyerap cahaya matahari dan merubahnya menjadi energi panas. Nah, begitupun panel surya yang warnanya gelap akan lebih banyak menyerap cahaya matahari, bahkan berlebihan, sehingga justru berpotensi merusak panel surya itu sendiri. Kedua, debu. Yap, seperti yang kita tahu, wilayah gurun Sahara merupakan wilayah padang pasir. Kemungkinan besar akan ada debu dan pasir yang menumpuk di panel surya. Dan hal ini membutuhkan maintenance atau pemeliharaan yang sangat ketat, dan tentunya memakan biaya yang tidak sedikit. Atau bahkan yang lebih parah, badai pasir. Badai pasir sendiri udah beberapa kali terjadi di gurun Sahara, dan enggak menutup kemungkinan jika badai pasir kembali terjadi dan ada panel surya yang terpasang. Ketiga, apakah kalian percaya kehadiran panel surya ini justru bisa merubah Sahara menjadi lingkungan hijau? Ini masih ada hubungannya sama alasan pertama. Panel surya yang warnanya lebih gelap akan menyerap lebih banyak sinar matahari beserta panas, dan hal ini dapat menciptakan perbedaan suhu yang begitu signifikan antara daratan dengan lautan di sekitarnya. Hal ini akan menurunkan tekanan udara permukaan dan menyebabkan udara lembab menguap ke atmosfer dan membentuk awan. Nah, awan ini akan menghasilkan lebih banyak hujan dan menciptakan lingkungan yang lebih hijau di daerah Sahara. Dengan semakin banyak tumbuhan, membuat gurun Sahara semakin sedikit memantulkan panas dan cahaya matahari. Oleh karena tumbuhan yang mulai bermunculan akan menyerap cahaya lebih baik daripada pasir dan tanah, bisa menimbulkan efek berkelanjutan, men. Tapi, Min, bukannya itu bagus ya? Kan wilayah Sahara jadi hijau. Yes, sekiranya hal itu memang benar, amigos. Tapi, dampaknya bukan hanya terjadi pada gurun Sahara. Tentunya kalian tahu, apa itu hutan hujan Amazon. Loh, apa hubungannya, Min? Begini, kalau terjadi curah hujan yang tinggi di wilayah Sahara, dan lama-kelamaan membuat Sahara menjadi hijau, dan siklus ini terus terjadi,
maka akan menimbulkan kekeringan di daerah hutan Amazon. Loh, kok bisa? Sebuah satelit yang bernama satelit Calypso telah membuktikan adanya hubungan atau koneksi antara gurun Sahara dengan hutan Amazon. Satelit ini mengumpulkan data-data yang membuktikan setiap tahunnya sekitar 182 juta ton debu dari Sahara terbang sekitar 4.300 km melintasi Samudra Atlantik. Sebagian debu itu ada yang berjatuhan ke laut. Nah, selebihnya akan tetap terbang sampai ke wilayah pantai timur Amerika Selatan. Dan sekitar 27,7 juta ton debu itu jatuh di wilayah Amazon. Kehadiran debu ini sangat penting untuk hutan hujan Amazon, karena di dalam debu ini terdapat juga yang namanya fosfor, yang mana unsur fosfor ini merupakan nutrisi untuk protein serta pertumbuhan tanaman. Dengan kata lain, fosfor ini sangat membantu kesuburan tanaman yang ada di hutan Amazon. Unik ya, daerah yang begitu panas di bumi ini justru memberikan dampak besar yang sangat baik untuk daerah yang sangat hijau di bumi ini. Daerah yang terkenal tandus dan panas justru memberikan dampak baik yang luar biasa untuk paru-paru dunia. Hutan Amazon bilang, "And it's all because of you." Lantas bagaimana jika kondisinya terbalik? Gurun Sahara yang kemudian menjadi daerah hijau. Tentu akan mengurangi kadar fosfor yang terkandung dalam debu yang biasanya hadir setiap tahun. Berkurangnya fosfor dapat mengurangi nutrisi untuk pepohonan dan tumbuhan lainnya di hutan Amazon. Hal ini juga dapat mempengaruhi pola curah hujan di seluruh dunia, termasuk berkurangnya curah hujan di wilayah Amazon, dan curah hujan yang tidak stabil di berbagai negara. Dan berdasarkan simulasi oleh beberapa ilmuwan, lama-kelamaan hal tersebut dapat membuat hutan hujan Amazon berubah menjadi padang pasir. Bahkan dampaknya lebih besar lagi. Suhu panas yang dihasilkan akan menyebar ke berbagai wilayah di dunia, dan berpotensi dapat membuat es di bagian kutub meleleh, sehingga menyebabkan kenaikan air laut. Lagian ya, alasan keempat, biaya coy. Lo mau ngalirin listrik dari sini ke seluruh dunia, pasti butuh biaya, men. Butuh duit, men. Dan itu jelas nggak sedikit, men. Gimana menurut kalian? Oh iya, amigos. Mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua, amigos. Sehat-sehat semuanya.